Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama, kedua, kemudian kita membaca ayat yang ke-11. Kita tidak baca semua ayat untuk perikop ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, dan sebagainya ya. Kemudian ayatnya yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, keluarga yang dikasihi Tuhan dan sidang duka yang dikasihi Tuhan, kematian merupakan peristiwa yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar berita tentang sebuah perlombaan yang berbeda sekali menurut saya dari perlombaan-perlombaan biasanya di suatu stasiun TV, yaitu lomba sepeda lambat. Bapak Ibu Saudara, perlombaan ini adalah bagaimana saling berlombanya itu bukan yang paling cepat sampai ke garis finish yang jadi pemenang, tetapi yang paling lambat mencapai garis finish itulah yang menjadi pemenangnya. Nah, dalam lomba sepeda lambat ini pesertanya mengayuh sepeda seperti biasa, tapi sekali lagi bukan berebut untuk sampai di garis finish yang pertama, tetapi yang paling lambat sampai di garis finish, ya, nggak biasanya, ya. Biasanya orang berlomba untuk paling cepat-cepatan untuk sampai di garis finish. Nah, kemudian setiap peserta itu berusaha jaga keseimbangan. Kalau lambat itu kan ya bisa jatuh begitu, ya. Bagaimana mereka tetap mengayuh tapi nggak menyentuh tanah. Nah, yang paling lambat itulah yang akhirnya jadi pemenang dari lomba tersebut. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perlombaan ini tak ubahnya seperti gambaran kehidupan manusia. Ada manusia, bagaimana kita tidak berdaya upaya yang semaksimal mungkin untuk tetap kita bisa bertahan hidup serta berusaha untuk menunda kita sampai di garis finish hidup kita, yaitu kematian. Realitanya, mau bagaimanapun pada akhirnya manusia selalu tiba di garis finish, yaitu kematian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, manusia tidak dapat meminta kepada Tuhan untuk menunda ataupun mempercepat kematian seseorang. Firman Tuhan mengatakan semua yang ada di dunia ini sudah diatur dan ditetapkan oleh Tuhan di dalam kemasan sang waktu, ya. Dari ayat yang tadi kita dibacakan tadi dikatakan untuk segala sesuatu itu ada masanya. Kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan ada musimnya, gitu ya, ada musim-musim di dalam kehidupan kita. Untuk apapun, ya, untuk apapun yang ada di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan di dalam ayat yang ke-11 mengingatkan kita bahwa segala sesuatu Tuhan itu sudah tetapkan, ya, sudah tetapkan. Dan tentunya segala ketetapan dari Tuhan itu terjadi secara tepat dan firman Tuhan katakan indah pada waktunya Tuhan. Namun kadang kita ini hanyalah manusia, gitu ya, manusia. Kita sulit untuk mengerti apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebagai orang percaya kita tahu bahwa apa yang Tuhan
buat dan terjadi itu adalah yang terbaik. Firman Tuhan menjelaskan juga tujuan dari setiap masa dan waktu. Ya, ada waktu dikatakan di sana untuk kita berduka. Ya, waktu di mana kita seperti saat ini, ada waktu kita merasakan kehilangan, ya, orang tua kasih kembali kepada Tuhan. Tetapi ada waktu kita juga bersuka setelah ada duka, ya, di mana kita mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ini kita melihat apa yang diuraikan satu persatu di sana sungguh nyata di dalam kehidupan kita, begitu ya. Dan dalam perikop ini dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa perubahan masa dan waktu itu adalah sesuatu yang memang manusiawi bagi kita sebagai manusia, ya. Bukan berarti di sana ada dikatakan waktu menangis, bukan berarti waktu menangis itu tidak boleh, ya. Bukan berarti bahwa selalu tertawa itu juga dosa, ya. Bukan. Tapi ayat ini ingin menjelaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu yang pegang kendali atas setiap hal yang terjadi di dunia ini untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita manusia, ada Tuhan yang pegang kendali di dunia ini. Dan ayat 14b, mari kita lihat ayat 14b, dikatakan, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ya, di situ diberikan satu penekanan supaya manusia takut akan Dia, ya, menghormati Dia. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kehidupan kita Allah sudah rencanakan, rancangkan sedemikian rupa supaya ketika kita menjalani kehidupan kita ini nggak lupa gitu ya. Supaya kita ini selalu menyadari bahwa hidup kita ini ada batasnya. Dan ada kuasa yang tidak terbatas yang memegang kendali atas kehidupan setiap kita. Dan bahwa Dia yang pegang kendali atas hidup kita itu akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini adalah waktu terbaik bagi Allah memanggil Amah Linda kembali ke sisinya. Ya, saya memanggil beliau Amah. Ya, selama ini karena pandemi, saya tahu Amah sakit, turut mendoakan. Tetapi baru hari Rabu, ya, seperti yang Bapak tadi sampaikan, baru hari Rabu saya bertemu tatap muka dengan Amah bersama dengan Ibu, Bapak, dan juga ada Feby waktu itu ya. Sebelum beliau didorong masuk ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Bapak Ibu Saudara, waktu itu Amah masih sadar. Saya bertanya, apakah Amah mau percaya Tuhan Yesus? Beliau bilang iya, ya. Dengan sadar, ya, dengan sadar beliau menjawab iya. Dan saya menuntun beliau berdoa. Setelah itu membaptis beliau di atas ranjang rumah sakit. Waktu yang sangat-sangat singkat sekali, ya, sangat singkat, ya. Namun itu waktu yang indah. Amah mau menyambut kasih karunia Tuhan Yesus. Dia mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebelum beliau menempuh jalan kekekalan meninggalkan dunia ini. Satu keputusan yang dibuat dalam waktu yang singkat, tapi saya percaya itu adalah waktunya Tuhan, bukan karena Bapak dan Ibu gitu ya yang berharap, yang mendoakan selama ini. Tetapi Tuhan bekerja di dalam hati Amah untuk mengambil keputusan itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan saya mengimani karena pengakuan percaya beliau. Saat ini seperti tadi pastor beliau saksikan, kita percaya bahwa beliau ada bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Bapak Ibu Saudara, sidang duka yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini kita kembali bersama-sama ketika menghadiri ibadah penguatan malam ini, kita kembali diingatkan, disadarkan bahwa hidup kita sekalian suatu saat juga akan mencapai garis akhir,
yaitu mengalami kematian. Allah sudah mendahului kita, dia berjalan, dia sudah memegang satu keputusan yang luar biasa bagi hidupnya. Dia tahu kemana ketika dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tempat akhirnya di mana. Bapak, Ibu, Saudara, kita sekalian yang masih hidup saat ini, kita juga bersama-sama diingatkan, kita juga akan sampai kepada garis akhir itu. Maka kita harus selalu siap sedia kapanpun Tuhan memanggil kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kepada saya, kepada kita sekalian, kita diingatkan jangan sampai ketika Tuhan panggil kita, kita sedang berpaling dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita selalu sadar bahwa hidup kita di dunia ini ada batasnya. Oleh karena itu, mari kita menjalani kehidupan kita dengan mempersembahkannya bagi Tuhan, dan kita sungguh memiliki keyakinan, keputusan bahwa kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Dia satu-satunya yang dapat menuntun kita kepada Bapa di surga. Kiranya Tuhan meneguhkan kita sekalian dan keluarga boleh terus dikuatkan di tengah-tengah kehilangan yang dirasakan.